Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu nasta'in nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'a ila yauma tab'atsun. Amma ba, ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia radio Bunda Tanah Melayu yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali tidak henti-hentinya kita terus-menerus memanjat memuji syukur kehadirat Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan din Islam, sehingga kita bisa datang di malam hari ini tidak ada lain, tidak ada tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT. Dan juga ikhwatul iman, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat wassalam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi alladzi arsalallahu ilal ard rahmatan lil alamin, kama qala Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwatul iman, insyaallah kita ambil tentang bab salat. Kalau kita tahu betul ada yang namanya salat, ada juga waktu sholat, ada faraid sholat, ada sunan sholat, dan ada sholat berjamaah. Kita tahu betul ikhwatul iman, akhir-akhir ini kalau kita lihat kondisi masyarakat kita dan kondisi umat Nabi SAW, kalau tidak meninggalkan sholat berarti tidak tren. Saking trennya, jadi mereka meninggalkan sholat, dan sehingga sholat itu sudah tidak dianggap lagi, apalagi datang ke masjid untuk menegakkan sholat berjamaah. Ketika 15 abad yang lalu, sebelum ikhwatul iman, sebelum adanya Isra Mi'raj, kita tahu betul sholat ini hanya ditegakkan Nabi SAW 2 waktu, di pagi dan di petang, sebelum fajar dan sebelum terbenamnya matahari. Dan ini adalah salat yang mana belum diwajibkan Allah SWT kepada baginda kita Rasulullah SAW. Dan termasuk kalau kalimat salat di dalam Al-Quran, selalu Allah menyebutkan wa aqimu sholat wa atuz zakah, wa aqimu sholat wa anfiqu mimma razaqnakum, wa aqimu sholat wa atuz zakah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Kama qala Allah Ta'ala wa aqimu sholat wa atuz zakah warka'u ma'arrakiin. Dan ini semua Allah mengulang-ulangkan ayat tegakkan salat, bayarkan zakat, tegakkan salat, keluarkan harta. Sungguhnya tegakkan salat, bayarkan zakat, salat itu berat, kecuali orang yang takut, yang tunduk kepada Allah SWT, maka mereka lah yang bisa menegakkan salat ini. Tegakkan salat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk, berarti itu berjamaah kita salat di masjid. Ikhwatul iman, kita tahu betul ketika 15 abad yang lalu, kita tahu betul salat yang kita tegakkan salat ini adalah yang diwajibkan Allah kepada Nabi kita dan umatnya ketika di waktu itu di Isra Mi'raj tahun ke-11 di bulan Rajab. Sekarang ini kita masuk bulan yaitu Jimadil Akhir. InsyaAllah tak akan lama lagi kita masuk bulan Rajab, dan tahun ke-11 di bulan 7 tanggal 27 itu di bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi SAW dan Mi'raj. Hadiah dari Allah SWT langsung kepada Nabi kita SAW, maka salat ini menjadi wajib. Dan salat ini menjadi wajib dan ditegakkanlah Nabi SAW dan diperintahkan kepada umatnya, termasuk rukun dari arkan Islam, alladzi allamaddin bid-darurah. Rukun dari arkan Islam yang diajarkan oleh agama yang sangat diutamakan. Maka Nabi SAW mengatakan as-salatu imaduddin, man aqama aqamaddin, man hadama hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah meninggalkan agama. Itu salah satu ikhwatul iman yang mana kita tahu betul ketika Nabi SAW diisrakan,
beliau menjelaskan kepada umatnya, dan waktu itu 15 abad yang lalu disebutlah Amal Hazan, tahun kesedihan, dan Khadijah dan Abu Talib meninggal, dan termasuk orang-orang jahiliyah Quraisy, mereka sewenang-wenang melakukan kejahatan terhadap umat Islam, ditindas, tetapi Nabi SAW sabar. Kenapa? Karena Nabi SAW sabar, karena orang-orang itu akan masuk Islam. Nabi SAW tidak datang untuk membinasakan umat ini seperti nabi-nabi sebelum yang ditenggelam Allah, yang dibinasa. Tapi kalau umat ini hanya berbentuk perang saja. Perang itu pun untuk mengajak mereka kembali dan masuk ke dalam agama Islam. Salat yang kita tegakkan ini adalah hadiah diberikan Allah kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW di waktu Mi'raj. Dan diberikanlah 50 waktu. 50 waktu ini kita akan bahas nanti, akhir menjadi 5 waktu. Kita ambil namanya sholat. Apa makna sholat ini? Kalau kita tahu makna sholat, makna sholat? Sholat ini maknanya, ikhwatul iman, min mundar Rasulullah SAW al-a'imma, ulama sepakat. Makna itu bil qaul wal af'al. Jadi salat itu adalah dengan ucapan perkataan, wal af'al makhsusan mufattaha bitakbir lillahi ta'ala muhtama bitaslim. Jadi artinya salat itu dari ucapan, perkataan, dan gerakan. Dan gerakan ucapan itu tidak bisa kita tambah-tambahkan dengan sesuka kita. Tapi kalau Islam tidak bisa, sudah diatur Allah, diberikan pemahaman kepada Jibril. Jibril mengajarkan Nabi SAW bagaimana kita pertama takbir. Nah, ini ucapan Allahu Akbar, mengangkat tangan, al-aqwal wal af'al. Jadi takbir dan angkat tangan pertama. Dan kedua, ada rukun-rukunnya. Bagaimana kita pertama masuk waktu. Maka ketika kita mau salat, kita lebih condong ke matahari. Maka kata Allah, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Tegakkan salat matahari liduluk, itu matahari di jantung langit. Jadi di jantung langit, di tengah-tengah sejengkal mereng bayangan kita, berarti masuk zawal duhur. Mereng ghasaqil lail, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu salat 5 waktu. Dan hari ini banyak orang sudah mulai mengatakan Quran tidak mencantumkan salat 5 waktu, tetapi mereka dengan baca letter lock atau sekadar baca saja, dan mereka bukan orang ulama, malah tidak mengerti Islam. Maka membaca Al-Quran juga dengan terjemahan, seperti mereka mengutip dari surat Al-Hud. Dari surat Al-Hud, kama qala Allah Ta'ala, aqimus salata tarafan nahar wa zulufan minal lail innal hasanata bisadalika dzikral dzakirin. Tadi duluk itu sama tarafan nahar, aqimus salat tarafan nahar, yaitu ketika matahari sudah di jantung langit mereng sedikit, zulafan minal lail, asar, maghrib, isya. Dan subuh yang tadi surat Isra itu. Tetapi mereka mulailah mengatakan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada dalam Al-Quran. Dan ada juga mengatakan bahwa sholat ini tidak ada perintahnya dalam Al-Quran, yang hanya itu buatan Rasulullah saja. Dan ini padahal dia tidak sadar di Quran itu mengulang-ulangkan kata sholat, tegakkan sholat, bayar zakat, tegakkan sholat, itu diulang-ulang hampir 40 kali lebih. Bayangkan, carilah surat yang menjelaskan tentang salat. Kalau surat nikah 1, 2, puasa 1, 2, riba berapa gitu. Tapi salat diulang-ulangkan Allah sampai 40 kali lebih. Apalagi dengan jahanam itu sampai 68 kali. Diulang-ulangkan Allah, siksaan Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak masuk Islam dan orang yang tidak menegakkan salat nanti ketika di hari kiamat ditanyakan, ma salakakum fis sakar? Apa yang menyebabkan engkau masuk neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam nakun minal musallin. Sesungguhnya kami di dunia dulu tidak pernah menegakkan salat. Dan jangankan yang
tidak menegakkan, yang melalaikan juga Allah siapkan neraka jahanam yang namanya wail. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Al-wail, lembah di neraka jahanam. Al-wail juga mereka menegakkan salat tidak rapi dan tidak tepat waktunya. Kalau dia salat berjamaah itu pasti rapi. Jadi salat itu ada makna, salat itu dengan ucapan dan perkataan, al-qaul wal af'al. Nah, ini salah satunya, nanti kita akan menjelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran yang menyebutkan perintah salat itu. Apa maknanya? Ikhwatul iman, kita tahu betul di dalam din Islam ini ada kalimat ad'u. Ad'u mengajak, ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hasan. Ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk mengambil kebaikan Islam. Itu harus mengajak, karena Islam adalah dakwah. Rasulullah berdakwah, ajaran yang mengajak itu adalah Islam. Islam itu mengajak siapapun, mau dia muslim atau non muslim, kita cukup menyampaikan, mengajak. Amma kalau dia sudah muslim, ada perintah dari Allah, karena salat itu rukun dari arkan Islam, alladzi alama bidarurah. Dan yang kedua yaitu salat, baru zakat, baru haji, atau baru Ramadan, baru haji. Yang 5 pilar itu ya. Pertanyaannya, apakah kita memiliki tugas? 6. Ya, harus ada. Salah satu, Allah SWT dalam rumah tangga mengajak keluarga kita dan mengajak semua umat Nabi SAW untuk mereka menegakkan salat. Salat ini orang mengatakan suatu kewajiban. Dan kita jangan salah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa mengerjakan salat. Salat itu tidak dikerjakan, ditegakkan. Kalau dikerjakan itu namanya sama dengan kita bekerja. Bisa pensiun, bisa sakit, libur dulu. Tapi kalau salat tidak, harus ditegakkan. Maka Quran mengatakan wa aqimus shalah, tegakkan salat itu dan bayar zakat. Itu diulang-ulang. Dalam arti kata harus kita tegakkan salat. Bukan kita kerjakan. Banyak salah paham. Itu kan suatu kewajiban. Tidak. Salat itu satu kebutuhan. Di atas kewajiban. Tadi sudah saya jelaskan. Pertanyaannya, ketika Allah SWT berfirman dalam surat Taha. Dalam surat Taha ini, kalimat ini diletakkan Allah SWT. Kalau kita buka surat Taha, maka Allah Ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir ilaiha. Ini kalimat nih, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan sabar di atas kesabaran. Contohnya begini, kita punya istri tidak salat, tidak pakai jilbab, kita perintahkan jangan bosan-bosan, tetapi tidak boleh kita pukul, tidak boleh kita sudahlah saya ceraikan kamu. Tidak, karena kita sudah berumah tangga. Di rumah tangga itu ada anak, ada kasih sayang ya. Tetap suami itu menasihatkan terus, jangan bosan-bosan. Kenapa? Karena kalau tidak nanti bisa berbahaya dalam rumah tangga. Tetapi seorang suami, karena dia kepala rumah tangga, kullukum mas'ul ra'iyatu. Hendaklah dia bertanggung jawab apa yang dia pimpin, dan dia akan bertanggung jawab apa yang dipimpin. Maka kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka tugas suami, tugas orang tua itu, dan tugas kita juga mengajak, menyampaikan. Tetapi ini Allah perintahkan di dalam rumah tangga. Itu penting, karena itu akan menyebabkan rumah tangga itu tidak menegakkan salat. Di sini kata Allah dengan kalimat wastabir alaiha, di atas kesabaran, perintahkan untuk dia. La nas'alu rizqa, kami tidak minta rezeki, kamilah yang memberikan rezeki. Dan kemenangan itu wa akibatul taqwa, untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau orang meninggalkan salat, dia hilang ketakwaannya kepada Allah. Apa itu? Bisa dia menyekutukan Allah. Anta abudullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuti' ma amar tajannab manaha. Menyembah Allah yang hak dan tidak menyekutukan, taat apa yang diperintah, jauh apa yang